Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venandrini akan mempersembahkan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembahasan tentang macam-macam gangguan yang ada pada alat gerak manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Maharani dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Febriana, yang kedua Indri Ayu, yang ketiga Widi Andini. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua gangguan pada sistem gerak pasif, yang ketiga gangguan pada sistem gerak aktif. Pendahuluan, gangguan pada sistem gerak. Kelainan dan gangguan pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena genetik, infeksi, kerusakan pada otak, cedera, atau kecelakaan, efek samping obat-obatan, keracunan, atau kebiasaan posisi tubuh yang salah. Gangguan pada sistem gerak pasif tulang. Gangguan pada sistem gerak pasif yang akan dibahas kali ini ada 6 macam, yaitu yang pertama fraktura, yang kedua osteoporosis, yang ketiga lordosis, yang keempat kifosis, yang kelima skoliosis, dan yang terakhir rakitis. Fraktura atau patah tulang. Fraktura adalah keadaan patahnya tulang yang disebabkan oleh kecelakaan, trauma, dan penyakit yang melemahkan tulang. Fraktura dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai menyebabkan robeknya otot atau kulit. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau tembus ke otot dan kulit. Contohnya seperti pada gambar yang ada di sini. Osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Kelainan tulang yang disebabkan oleh adanya pengeroposan tulang karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis biasanya banyak terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sebelah kiri, ya. Kelainan pada tulang belakang. Yang pertama itu ada lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena kebiasaan sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada bagian daerah lumbalis. Lordosis akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang, seperti yang ada pada gambar di situ. Lalu, yang kedua adalah skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang yang membentuk lengkungan di samping tulang belakang sehingga menyerupai huruf S. Skoliosis paling sering terjadi selama percepatan pertumbuhan sebelum masa pubertas. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Lalu yang ketiga adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang belakang melengkung secara tidak normal sehingga terlihat membungkuk. Kifosis dapat paling sering dialami oleh wanita yang telah lanjut usia. Contohnya seperti pada gambar di samping, di atas. Rakitis, riket siasat, terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyeraman kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Gangguan pada sistem gerak aktif atau otot. Gangguan pada sistem gerak aktif yang akan dibahas kali ini ada 4 macam, yaitu dystonia cervicis, sindrom Tourette, cerebral palsy. Nomor 4, tardif dyskinesia, 5 tremor, 6 penyakit Wilson, 7 Parkinson, 8 myasthenia gravis, 9 palsi supranakular progresif, 10 atrofi otot, 11 ataksi. Dystonia cervix atau torticollis spasmodic adalah suatu kondisi yang menyebabkan otot-otot di leher berkontraksi. Hal ini menyebabkan gerakan kepala dan leher yang tidak disengaja seperti membungkuk dan memutar. Kepala dan leher Anda mungkin melakukan gerakan abnormal yang terlihat seperti kejang atau sentakan. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan tidak nyaman.
Sindrom Tourette, suatu gangguan sistem saraf yang menyebabkan gerakan berulang atau suara yang tidak diinginkan. Bisa disebut juga dengan kedutan. Misalnya, mengedipkan mata berulang kali, mengangkat bahu, atau melantarkan kata-kata kasar. Sindrom Tourette dimulai pada masa anak-anak. Cerebral palsy, suatu kelainan kongenital pada gerakan otot atau postur. Lumpuh otak yang bisa disebut dengan cerebral palsy disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Seringkali sebelum lahir, gejalanya seperti refleks berlebihan, anggota badan yang lemas atau kuku, dan gerakan tak terkendali. Ini muncul di anak usia dini. Tardive dyskinesia, kondisi neurologis ini disebabkan oleh gangguan jangka panjang obat tertentu yang digunakan untuk mengobati kondisi kejiwaan yang disebut obat neuropletik. Tardive dyskinesia menyebabkan gerakan yang berulang-ulang dan tidak disengaja, seperti meringis, kedipan mata, dan gerakan lainnya. Tremor, gangguan gerakan ini menyebabkan gemetar berirama pada bagian tubuh, seperti tangan, kepala, atau bagian tubuh lainnya. Jenis yang paling umum adalah tremor esensial. Penyakit Wilson adalah kelainan langka yang diturunkan yang menyebabkan penumpukan tembaga dalam jumlah berlebihan di dalam tubuh, sehingga menyebabkan masalah neurologis, distonia, tremor, Parkinsonisme, atau otaksia. Parkinson, penyakit yang berkembang secara perlahan, ini menyebabkan tremor, kelakuan otot, gerakan yang lambat atau menurun, atau ketidakseimbangan. Penyakit ini juga dapat menyebabkan gejala lain yang tidak berhubungan dengan gerakan seperti berkurangnya indera penciuman, sembelit, mimpi yang tidak jelas, dan penurunan kondisi. Mistenia gravis adalah kondisi berupa melemahnya otot tubuh karena adanya gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Gejala umum dari mistenia gravis adalah gangguan penglihatan, penurunan ekspresi wajah, cadel, dan konsultan mengunyah. Penyebab utama mistenia gravis adalah gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang secara keliru menyerang jaringan atau sel sehat di dalam tubuh. Palsi supranuclear progresif ini adalah kelainan neurologis langka yang menyebabkan masalah dalam berjalan, keseimbangan, dan gerakan mata. Kadang-kadang dapat menyerupai penyakit Parkinson tetapi merupakan kondisi yang berbeda. Atrofi otot. Atrofi otot adalah penyusunan massa otot yang dapat dipicu oleh beberapa hal. Di antaranya adalah malnutrisi, penggangguan obat-obatan, jarang melakukan aktivitas yang melibatkan otot, hingga mengidap kondisi medis tertentu. Jika tidak segera ditangani, atrofi otot dapat menyebabkan gangguan keseimbangan tubuh, cedera akibat sering terjatuh, hingga kelumpuhan. Ataksia adalah gangguan gerak yang mempengaruhi bagian otak yang mengontrol gerakan terkoordinasi. Ataksia dapat menyebabkan keseimbangan, seperti gerak bicara atau anggota tubuh yang tidak berkoordinasi atau kikuk, dan gejala lainnya. Ada banyak penyebab ataksia, termasuk kelainan genetik dan degeneratif. Ataksia juga dapat disebabkan oleh infeksi atau kondisi lain yang dapat diobati. Terima kasih telah mendengarkan persembahan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.